ada video di grup Facebook, di mana di video grup Facebook itu ada perdebatan antara dua ustadz Wahabi. Perdebatannya sangat sengit tentang kunut sholat subuh. Satu ustadz mengatakan tak boleh diamalkan karena dalilnya lemah. Satu lagi ustadz mengatakan boleh, dalilnya kuat kunut subuh itu karena ijma ulama dan sebagainya. Mari kita saksikan bersama video perdebatan antara Ustadz Wahabi satu dengan Ustadz Wahabi satu lagi. Perdebatannya sangat sengit dan membuat perut terguncang. Check this out. Apakah kunut subuh itu ada dalilnya? Kunut subuh itu ada dalilnya. Hadisnya dhaif. Dhaif itu artinya apa? Lemah. Lemah itu boleh dipakai atau tidak? Nggak boleh dipakai. Kunut subuh. Jadi ini kalau nggak salah namanya Ustadz Yazid Jawas. Sudah meninggal dunia, sudah di dalam kubur. Tapi videonya beredar, di mana di dalam satu ceramahnya dia mengatakan bahwa kunut subuh itu dalilnya lemah. Jadi dia ingin mengatakan bahwa lebih pintar dia daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Imam Syafi'i umur 7 tahun 8 tahun sudah hafal kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik. Imam Syafi'i memang menghafal ratusan ribu hadis. Sementara Abdul Jawas mungkin 100 hadis pun gak hafal, tapi berani mengatakan kunut subuh dhaif. Cobalah secara logika akal saja, Imam Syafi'i menggunakan dalil lemah untuk sebuah sholat 5 waktu yaitu subuh. Tapi nggak apa-apa, biarkanlah Ustadz Yazid Jawas menganggap itu kunut subuh lemah. Silahkan dengan semua jamaahnya yang tertawa hahaha ketika menyebutkan kunut subuh dari lemah. Nah, kemudian ada Ustadz Wahabi juga, namanya Ustadz Firanda. Kalau nggak salah, dia membantah pendapat Ustadz Wahabi Abdul Jawas. Mari kita dengarkan bantahan Ustadz Firanda, Allah yarham. Perkara yang dikhilafkan oleh para ulama. Tetapi ini masalah khilafiyah yang mu'tabar, khilafiyah yang kuat. Bahkan Nabi tegaskan. Nah, jadi masalah kunut subuh ini adalah masalah khilafiyah yang mu'tabar, yang kuat, bukan lemah seperti yang dikatakan Ustadz Abdul Jawas. Ini ngajinya kurang jauh nih. Jadi menurut saya Ustadz Abdul Jawas itu dulu masih hidup, ngajinya kurang jauh, masih kampung-kampungnya itu. Jadi bodoh karena menganggap kunut subuh itu lemah. Sementara ada berita terbaru kita, Majelis Tarjih Muhammadiyah mengatakan bahwa pakai kunut dengan tidak pakai kunut dalam subuh sama-sama kuat dalilnya. Bayangkan, Majelis Tarjih Muhammadiyah sudah berpendapat, ini pendapat baru mereka. Apakah lebih pintar lagi Ustadz Abdul Jawas ketimbang Majelis Tarjih Muhammadiyah? Silakan ente yang menilainya. Kita lanjutkan videonya. Oke, check this out. Wahai anakku, kunut subuh itu bid'ah. Bahkan saya tidak menemukan perkataan Imam Ahmad menyatakan bahwasanya ada riwayat kita. Ini masalah khilafiyah, tidak sampai pada tingkatan apa? Bid'ah membid'ahkan, maka menjadikan orang yang kunut subuh seakan-akan sholatnya rendah, sholatnya hina, tidak sholat itu tidak benar. Seakan-akan orang yang kunut subuh sholatnya hina, dibidah-bidahkan, masuk neraka. Astagfirullahaladzim. Saya sangat sependapat dengan Ustadz Firanda, Doktor Allah yarham, dan sangat menolak Ustadz Abdul Jawas yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah ampunilah dosanya itu ya. Kita dengarkan lagi videonya sampai selesai. Coba, barang siapa yang terjerumus ke dalam bid'ah kunut subuh,
berarti dia telah menyalahi manhaj sunnah. Oke, saya sependapat dengan Ustadz Piranha. Ustadz Abdul Jawas ngajinya kurang jauh, Ustadz Abdul Jawas belajar agamanya masih kurang jauh, sehingga menurut Ustadz Piranha, Ustadz Abdul Jawas itu sudah menyalahi sunnah dan bukan dari manhaj sunnah. Yang ngomong siapa? Yang ngomong Ustadz Piranha. Oke, untuk sekarang kalianlah para bayi-bayi Wahabi memegang cakap Ustadz Piranha atau memegang cakap orang yang sudah meninggal dunia yang tak bisa dipertanggungjawabkan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.